Dahulu kala, ada seorang master Zen yang tinggal di sebuah biara. Suatu hari, seorang pria datang menemuinya dan berkata, "Tuan, pikiranku sangat kacau. Banyak sekali pikiran yang terus-menerus datang ke pikiranku. Tolong beri aku mantra untuk mengurangi pikiran-pikiran ini." Master Zen memandangnya dan berkata, "Saudaraku, mulailah bermeditasi setiap hari." Tetapi pria itu berkata, "Tuan, tolong jangan suruh aku bermeditasi. Aku tidak bisa bermeditasi karena ketika aku mencoba bermeditasi, semakin banyak pikiran yang muncul di benakku. Dan sebagian besar pikiran itu negatif, yang membuat pikiranku semakin gelisah." Master Zen berkata, "Jangan khawatir, itu terjadi di tahap awal meditasi. Namun, dengan berlatih meditasi secara perlahan, pikiranmu akan mulai tenang." Namun, pria itu berkata, "Tuan, meditasi bukanlah hal yang aku sukai. Tolong berikan aku mantra untuk menenangkan pikiranku." Master Zen melihat bahwa orang ini tidak akan mengerti dengan cara ini. Kemudian, dia berkata, "Baiklah, jika kamu bersikeras, maka aku akan memberimu sebuah mantra yang bisa menenangkan pikiranmu." Kemudian, dia membisikkan sebuah mantra di telinganya dan berkata, "Kamu harus mengucapkan mantra ini dengan duduk sendirian setiap hari." Pria itu sangat senang dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Aku pasti akan mengucapkan mantra ini setiap hari." Ketika dia hendak pergi, Master Zen berkata, "Tapi ingatlah satu hal. Jangan memikirkan seekor monyet saat mengucapkan mantra ini. Jika tidak, mantra ini akan menjadi tidak efektif." Pria itu menjawab, "Tuan, mengapa aku harus memikirkan monyet? Aku tidak pernah memikirkan seekor monyet sepanjang hidupku. Anda tidak perlu khawatir." Dan ia pun pergi dari sana. Pria itu kembali pulang dengan bahagia dan duduk untuk mengucapkan mantra. Saat dia mulai mengucapkan mantra, dia teringat kata-kata Master Zen yang mengatakan bahwa jangan pikirkan seekor monyet saat kamu mengucapkan mantra ini. Saat dia mengingat kata-kata sang master, gambar-gambar monyet mulai muncul di benaknya. Dia mencoba mengabaikan pikiran-pikiran tentang monyet. Tetapi, semakin dia mencoba mengabaikan monyet-monyet tersebut, semakin banyak monyet yang muncul dalam pikirannya. Dan setelah beberapa waktu, pikirannya penuh sesak dengan monyet. Pria itu berpikir, mengapa Master Zen memberi instruksi seperti ini? Kalau dia tahu bahwa monyet itu merepotkan, seharusnya dia tidak menyebutkannya. Tidak ada hewan lain yang muncul dalam pikiranku dan monyet tidak pergi. Lalu, pria itu bangkit. Dia mandi, berganti pakaian, dan kembali duduk sendirian di sebuah ruangan untuk mengucapkan mantra. Begitu dia menutup mata, pikiran tentang monyet-monyet itu mengganggunya lagi. Monyet-monyet itu ada di sekelilingnya. Kemanapun dia memandang, dia akan melihat monyet. Pada malam hari, dia bahkan mulai melihat monyet-monyet di wajah anggota keluarganya. Pria itu hampir gila. Semakin dia mencoba mengabaikan monyet-monyet tersebut, semakin banyak monyet yang datang ke pikirannya. Pada pagi harinya, dia menjadi gila. Keesokan harinya, dia kembali pada Master Zen lalu menceritakan segalanya dan berkata, "Tuan, mantra seperti apa yang Anda berikan kepadaku? Sampai kemarin, aku tidak pernah berpikir tentang monyet. Dan sekarang,
pikiranku sepenuhnya dipenuhi dengan pikiran tentang monyet. Dan monyet-monyet itu tidak mau meninggalkanku sedetik pun. Tolong bantu aku dan bebaskan pikiranku dari monyet-monyet ini. Master Zen berkata, "Baiklah, rileks saja dan hentikan mengucapkan mantra. Jangan lakukan apa-apa." Pria itu duduk, rileks dan berhenti mengucapkan mantra. Dia terkejut karena sekarang tidak ada pikiran tentang monyet. Semua kembali normal. Lalu Master Zen berkata, "Kau lihat, aku hanya ingin memberitahu kamu tentang sifat alami pikiran kita. Jangan pernah mencoba melawan pikiranmu. Sama seperti halnya ketika kamu semakin menekan per alias pegas, semakin tinggi dia akan melompat. Begitu juga, semakin kamu mencoba menekan pikiranmu, semakin kuat pula pikiranmu menjadi. Tetap tenanglah, jangan bereaksi, mulailah mengamati pikiranmu, dan kamu akan menemukan bahwa pikiranmu secara perlahan akan tenang dengan sendirinya. Dan untuk bisa mengamati pikiranmu, kamu perlu bermeditasi." Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa pikiran kita seperti monyet yang terus loncat ke sana kemari tanpa henti. Jika kamu mencoba menghentikan pikiran ini dengan paksa, maka kamu tidak akan berhasil. Sama seperti semakin kamu mencoba menekan pegas, semakin tinggi dia akan melompat. Begitu juga, semakin kamu mencoba menghentikan pikiranmu, semakin banyak pikiran-pikiran tersebut akan datang ke benakmu. Para ahli mengatakan bahwa pikiran manusia menciptakan antara 36.000 hingga 80.000 pikiran dalam sehari. Jika kamu mencoba menghentikan pikiran-pikiran ini dengan paksa, maka kamu tidak akan mampu menghentikannya. Sebaliknya, upaya untuk menghentikannya justru memberinya energi. Upaya untuk menghindarinya akan menjadi perhatian. Ketika kamu mulai menghindari sesuatu, kamu malah mulai terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, tidak perlu menghentikan pikiran-pikiran tersebut dan jangan bereaksi. Satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mengamati pikiran-pikiranmu tanpa keterikatan. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya kita tidak mampu mengamati pikiran-pikiran kita. Namun, dalam meditasi, kamu bisa melakukannya dengan mudah. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih meditasi untuk menyaksikan pikiranmu. Beberapa orang mengalami bahwa ketika mereka memulai bermeditasi, lebih banyak pikiran mulai muncul dalam pikiran mereka. Tetapi, alasan dibalik ini adalah ketika kita mulai bermeditasi, pikiran-pikiran lama yang tersembunyi dalam pikiran kita mulai muncul. Sama seperti ketika kamu membersihkan rumahmu, maka semua sampah dan segala kotorannya akan keluar. Begitu juga ketika kamu mulai bermeditasi, semua sampah pikiran mulai keluar, dan kamu akan mulai memiliki lebih banyak pikiran. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan teruslah mengamati pikiran-pikiranmu tanpa keterikatan, dan teruskan latihan meditasi kamu. Secara perlahan-lahan, semua sampah pikiran akan keluar. Lalu pikiran itu sendiri akan mulai tenang, dan kamu akan mulai memiliki lebih sedikit pikiran. Dan dengan latihan yang konsisten, kamu pasti akan mampu mengendalikan pikiranmu. So, let's take action. Salam bijak.